Pemirsa, 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di kawasan Gentong, Garut, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Walau sudah terlihat tren peningkatan volume kendaraan di kawasan Gentong, Garut, Jawa Barat, namun masih tergolong normal, pemirsa. Mayoritas kendaraan yang melintas truk sumbu 3, bus, serta kendaraan pribadi. Penerapan rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional jika arus lalu lintas mulai padat. Sementara sejak pagi hingga malam ini terlihat antrian kendaraan, salah satunya di pintu masuk dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak, Banten. Kepadatan terjadi di jam tertentu seperti di jam 9 pagi hingga sore hari, mendekati waktu berbuka puasa, dan di malam hingga dini hari. Pihak ASDP mencatat sampai dengan hari ini sudah ada 26.000 kendaraan mobil pribadi dan bus antar provinsi, juga 130.000 penumpang yang masuk dan menyeberang melalui Pelabuhan Merak, Banten. Untuk puncak kepadatan arus balik ini, ASDP memprediksi akan terjadi di tanggal 19 April nanti. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi arus mudik, kita terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Merak, Banten, serta Irfan Hardiansyah di kawasan Gentong, Garut, Jawa Barat. Kita menuju Muharlin di Pelabuhan Merak, Banten terlebih dahulu. Ya, selamat malam Muharlin, silakan. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Baik, selamat malam Mirfa dan juga pemirsa. Pada 5 hari ini, 5 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi Pelabuhan Merak, Banten ini masih cukup kondusif. Namun terlihat sedikit ada antrian kendaraan pemudik yang akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung, serta ke Pulau Sumatera begitu. Sejak pagi hingga dengan malam hari ini, antrian kendaraan sudah terjadi, salah satunya di pintu masuk dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten ini. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, antrian kendaraan ini terjadi pada jam-jam tertentu seperti pada jam 9 pagi, lalu sore hari ketika menjelang waktu berbuka puasa, lalu pada malam hari hingga sampai pada waktu dini hari. Pihak ASDP mencatat sejak dimulainya masa angkutan lebaran per tanggal 12 hingga tanggal 17 ini, sedikitnya sudah ada 26.000 kendaraan pribadi, lalu juga ada sebanyak 130.000 penumpang yang masuk dan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak, Banten ini. Pemirsa, Mirfa, juga tadi ada kunjungan serta tinjauan dari Kapolda Banten, yakni Irjen Pol Herianto, yang meninjau kesiapan pelabuhan ini sendiri. Untuk lebih mengetahui seperti apa tinjauan atau kesiapan yang dilakukan oleh pihak SDP melalui tadi tinjauan dari Kapolda Banten, sudah bersama saya Kabid Humas Polda Banten, yakni Komjen Pol Didik Haryanto. Selamat malam Pak Kabid. Selamat malam Mas. Pak, tadi sempat ada kunjungan dari Kapolda, itu seperti apa Pak? Benar Mas, untuk Bapak Kapolda mulai dari sore tadi pertama melihat atau mengunjungi salah satu pos PAM yang ada di Pelabuhan Merak. Yang pertama meninjau tentang kesiapan personil termasuk peralatan. Di samping itu juga beliau memberikan bikisan untuk memberikan support kepada anggota, semangat anggota. Sampai saat ini terkait dengan pengamanan kita masih standby 24 jam baik dari TNI, Polri, kemudian Dinas Perhubungan, SDP, serta stakeholder yang lainnya. Pak, untuk kondisi tadi melihat seperti ini nih, seperti apa Pak? Alhamdulillah Pak, sampai saat ini kita lihat bersama situasi pemudik ramai lancar, dan sore tadi ada kenaikan dan sekarang masih mengalir, tidak ada antrian yang cukup signifikan karena memang terkait dengan pemudik kita menggunakan 3 pelabuhan, jadi Merak, kemudian Ciwandan, dan BPJ. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan karena ini pertama dilakukan mulai tahun ini, mudah-mudahan kalau tahun ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian mungkin tahun berikutnya juga akan dilaksanakan hal yang sama. Pak, mungkin boleh menanyakan sedikit mengenai situasi di Pelabuhan Ciwandan seperti apa mungkin Pak? Sempat ada tinjauan? Sampai saat ini di Ciwandan juga tidak ada permasalahan Mas, di sana juga lancar, alhamdulillah. Apalagi mulai hari ini per tanggal 17 pukul 16.00 bahwasanya angkutan yang boleh menyeberang ke Pelabuhan Merak ini khusus hanya BBM, kemudian gas, angkutan uang,
kemudian angkutan ternak, angkutan kendaraan baru, dan logistik. Sementara angkutan yang lain belum diperbolehkan. Mungkin kan pihak SDP sendiri memprediksi akan ada lonjakan di tanggal 19. Mungkin pengamanan dari Polda sendiri seperti apa, Pak? Kita sudah siapkan, Mas, bahwasanya tadi kita melaksanakan apel gelar pasukan dan kebetulan ini serentak seluruh Indonesia, bahwasanya untuk Polda Banten menerjunkan personil sejumlah 1.820 personil. Ini baik nanti Polda, kemudian Polres dan TNI Polri, termasuk stakeholder yang ada. Kemudian di dalamnya ada 39 pos PAM, ada 6 posyan, dan ada 1 pos terpadu yang ada di Pelabuhan Merak ini. Harapan kita bersama dengan kesiapsiagaan seluruh dan kita berkolaborasi untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga nanti mudik bisa aman dan berkesan. Mungkin terakhir Pak Didik, mungkin ada himbauan bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan mudiknya agar lancar. Beberapa dari evaluasi yang ada, ini pemudik ada yang goso, Mas. Jadi mereka datang tidak beli karcis terlebih dahulu atau tiket terlebih dahulu. Harapan kita bersama, tiket ini dijual online, bisa di Alfamart, Indomaret, ataupun Berisi. Besar harapan kami bagi pemudik untuk mempersiapkan bahwasanya 1 hari sebelumnya sudah beli tiket secara online. Kemudian patuhi rambu-rambu dan petugas di lapangan sehingga nanti selamat sampai tujuan. Dan yang paling utama adalah kesabaran di lapangan. Terima kasih Pak Didik, selamat bertugas kembali. Selamat malam Pak Didik. Selamat malam, Mas. Mungkin seperti itu Mirva serta pemirsa, wawancara saya bersama dengan Kabid Humas Polda Banten, yaitu Komjen Pol Didik Haryanto, yang mengatakan serta menghimbau bagi masyarakat yang khususnya akan melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan sepeda motor serta kendaraan-kendaraan truk pengangkut logistik. Diimbau kembali bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor yang melewati Pelabuhan Ciwandan itu untuk mempersiapkan segala dokumen, yang termasuk yang paling penting ialah tiket, di mana tiket ini segera dipersiapkan yang bisa dibeli secara online melalui aplikasi Friji, mengingat sudah tidak adanya kembali penjualan secara langsung di Pelabuhan Merak serta Pelabuhan Ciwandan. Demikian laporan kami, Mirva. Baik, Muharlin, kita menuju ke Irfan. Irfan, selamat malam. Bagaimana situasi malam ini di kawasan Gentong? Apakah sudah terjadi kepadatan kendaraan? Baik, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Untuk arus lalu lintas di kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini masih terpantau ramai lancar. Dan meskipun di mana belum terlihat adanya kepadatan di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Meskipun selama beberapa hari belakangan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan sebesar 5%. Hingga saat ini arus kendaraan yang melintas di arah Limbangan menuju ke arah Gentong Tasikmalaya ini ada sebanyak 10.207 kendaraan. Dari pantauan yang kami lakukan hingga malam ini, memang banyak pengemudi atau pemudik yang melakukan mudiknya itu melakukan lebih banyak pada malam hari. Dan berdasarkan pantauan udara, kendaraan yang melintas lebih didominasi oleh kendaraan truk sumbu 3, kemudian bus angkutan umum, kemudian ada kendaraan pribadi serta sepeda motor. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, pemirsa, nantinya untuk mengurai kemacetan di kawasan Gentong ini, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas di kawasan ini baru akan dilakukan secara situasional. Dan kami tetap menghimbau kepada Anda, pemirsa, jika nantinya Anda melakukan perjalanan mudik melalui jalur selatan ini, khususnya di kawasan Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini, untuk tetap menjaga kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan memang jalur Gentong, maksud kami jalur lingkar Gentong ini banyak jalanan yang berliku, kemudian ada jalanan yang naik turun, dan itu sehingga rawan untuk terjadi kecelakaan. Mirva. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah dari Gentong, Garut, Jawa Barat. Dan juga sebelumnya ada Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan. Ya pemirsa,
Ribuan pemudik dari arah Jakarta mulai tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Sementara itu di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, antrian panjang terjadi di area terminal keberangkatan. Ribuan pemudik asal Jakarta mulai tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta pada H-5 Lebaran. Para pemudik tersebut menggunakan kereta api Progo dan kereta api Bogowonto relasi stasiun Pasar Senen, Jakarta ke stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Untuk kereta api Progo, jumlah pemudik yang tiba sekitar 840 penumpang. Sedangkan kereta api Bogowonto mengangkut 484 pemudik dari Jakarta. Sementara itu, selain arus mudik kedatangan, stasiun Lempuyangan, Yogyakarta juga terus dipadati arus mudik keberangkatan dari Yogyakarta menuju ke sejumlah daerah. Para calon penumpang bahkan harus rela antrean panjang di pintu keberangkatan menuju gerbong kereta api yang dituju. Dengan menjalankan 28 rangkaian kereta api, data PT KAI Daop 6 Yogyakarta, jumlah penumpang kereta api yang naik selama masa angkutan Lebaran perharinya mencapai sekitar 17.000 penumpang. Puncak arus mudik Lebaran moda transportasi kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta diprediksi akan terjadi pada H-2 Lebaran. Sementara itu, gelombang pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan terus memadati area terminal keberangkatan. Antrian panjang bahkan tak terhindarkan saat proses pelayanan dibuka di dalam terminal keberangkatan. Sejumlah pemudik rela berdesakan demi naik lebih awal di atas kapal Pelni yang akan mengantarkan ke kampung halaman berlebaran bersama keluarga. Setidaknya terdapat 3.000 lebih pemudik memadati Pelabuhan Makassar. Kapal Pelni KM Tilong Kabila yang tiba pada Minggu sore menurunkan 669 pemudik dari Pelabuhan Bau-Bau. Lalu kembali memberangkatkan 1.200 pemudik tujuan Bima, Nusa Tenggara Barat. Puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar sendiri diprediksi akan terjadi sejak H-3 hingga H-1 Lebaran Idul Fitri, setelah sejumlah kapal Pelni mengalami perubahan jadwal pelayaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Lebaran tahun ini, pemerintah kota di sejumlah wilayah di Indonesia mengadakan mudik gratis bagi warganya. Di Tangerang, Banten, ribuan pemudik mengikuti mudik gratis, sementara di Bandung, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, melepas ratusan pemudik gratis di stasiun Bandung. Program mudik gratis yang digelar pemerintah Kabupaten Tangerang diikuti ribuan warga. Dalam mudik gratis kali ini, 4 provinsi di Pulau Jawa menjadi tujuan program pulang kampung pada tahun ini. Program ini disambut baik warga karena sangat membantu pemulangan mereka karena sudah 2 tahun tidak mudik akibat pandemi. Sekitar 1.500 warga kabupaten terdaftar sebagai peserta mudik bareng kali ini. Pelaksanaan mudik gratis bagi masyarakat Kabupaten Tangerang ke 4 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Jogja, dan Jawa Timur. Ya, yang terdiri dari 12 kota kabupaten tujuan nantinya. Dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang yang menjadi panitia menyediakan 28 bis untuk 1.456 warga masyarakat di Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan program-program tahun depan bisa lebih banyak lagi nanti. Sementara di Bandung, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melihat langsung keberangkatan para pemudik yang mengikuti program mudik gratis di stasiun Bandung. Sebanyak 5.000 penumpang diberangkatkan untuk pulang ke kampung halaman. Seluruh perjalanan mudik gratis ini mengarah ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekarang ada tiket 5.000-an gratis. Tadi saya cek di gerbong ini rata-rata memang tiketnya gratis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Dan ini dimanfaatkan oleh mereka mudik dengan nyaman. Program mudik gratis ini akan terus dilakukan untuk memfasilitasi warga yang hendak pulang kampung melalui program mudik gratis Pemprov Jabar. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat keamanan berencana mengevakuasi seorang prajurit TNI yang gugur ditembak kelompok separatis teroris Papua. Informasinya sesaat lagi.